Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala likulli syai'in qadra wa ahata bikulli syai'in khubra wa asbala ala khalqihi bil lutfihi rahmatan wa sitra wa ba'asa rasulahu wa kammala wasfahu layyinan wa ribqahu wa birra. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruh wa asta'inuhu bihi wa astaghfiruh wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah anzala kitabahu bil haqqi wal huda wan nuri wad diya rahmatan wa shifaan lima fis sudur wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ba'asahu birrifqi wal layyini wat taysiri fi jami'il umur sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah membuka banyak sekali peluang-peluang kebaikan kepada kita dari segala sisi, hingga dengan mudah orang-orang yang memiliki semangat bisa mendatangi pintu demi pintu kebaikan. Apalagi setiap kebaikan yang kita lakukan dilipatkan pahalanya 10 hingga 700 kali atau bahkan lebih. Alhamdulillah. Tapi harus pula diwaspadai, jangan sampai kita seperti mengisi air di bejana yang bocor bagian bawahnya. Rajin mengumpulkan pahala namun membiarkan kerusakan yang menyebabkan pahala menjadi sirna tak tersisa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dan kami tampakkan apa yang dahulu telah mereka amalkan, lalu kami jadikan ia bagaikan debu yang berterbangan. Al-Quran surat Al-Furqan ayat 23. Ibnu Al-Jauzi rahimahullah menafsirkan bahwa maksud dari ayat tersebut, yang artinya apa yang dahulu telah mereka amalkan, yaitu berupa amalan baik. Sedangkan Imam Al-Baghawi menjelaskan makna tersebut, yakni sia-sia, tidak mendapatkan pahala. Kelak di akhirat akan ada orang-orang yang tercengang, di mana jerih payah tenaga, pengorbanan harta, perlakuan baik kepada sesama, tapi ia tidak mendapatkan timbangan kebaikan. Di dunia mereka bisa jadi banyak bersilaturahmi, menolong orang-orang yang terkena musibah, melayani tamu dengan baik, menyantuni fakir miskin, dan bahkan ada yang digelari pahlawan lantaran berkorban nyawa. Itu semuanya bisa sia-sia dan tak berguna. Bukan Allah tidak menghargai terhadap jerih payah mereka, akan tetapi usaha mereka, amal mereka memang dilakukan
bukan karena Allah, semata-mata mau dipuji oleh manusia. Saudara-saudara, kebaikan mereka pada akhirnya dilakukan semua bagaikan fata morgana. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walladzina kafaru a'maluhum kasarabin baqi'atin yahsabuhu dham'an ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a." Dan orang-orang kafir, amal-amal mereka adalah laksana fata morgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga, tetapi bila didatanginya air itu dia tidak mendapatinya sesuatu apapun. Al-Quran Surat An-Nur ayat 39. Fata morgana adalah bayangan yang terjadi akibat panasnya sinar matahari di siang hari menimpa tanah datar di padang pasir, sehingga pasir yang panas dan gersang itu terlihat bagaikan genangan air. Orang-orang yang kehausan pun akan gembira melihatnya dan bersegera mendekatinya. Akan tetapi dia tak akan mendapatkan apapun, karena air yang tampak itu hanyalah sebuah fata morgana. Itulah perumpamaan bagi kebaikan semu yang dilakukan oleh orang-orang kafir, berbuat baik tapi bukan karena Allah. Saudara-saudara, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, di barisan orang-orang yang telah berislam, yang telah beriman, ada pula orang-orang yang terancam amalnya sia-sia, yakni orang-orang yang beramal secara tidak ikhlas dan tidak pula mengikuti rambu-rambu yang telah digariskan oleh syariat. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan ayat itu di atas, setiap amalan yang tidak ikhlas dan tidak berada di atas ajaran syariah yang diridhai oleh Allah, maka itu adalah perbuatan yang batil, yang sia-sia. Amat disayangkan ketika seseorang bersemangat melakukan suatu bentuk ibadah, ternyata amalnya tertolak. Karena meskipun maksudnya baik, namun apa yang dilakukan berbeda dengan apa yang dia kehendaki oleh Allah. Allah menghendaki manusia beribadah dengan mengikuti Nabi, sedangkan manusia lebih suka berkreasi dan mencari jalan sendiri. Nabi SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal dengan suatu amal yang tidak tuntunan dariku, maka tertolak. Hadis riwayat Muslim. Saudara-saudara, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, adapun penyebab lain yang membuat amal menjadi sia-sia adalah riya dan tidak ikhlas. Karena Allah hanya menerima amal yang ditujukan untuknya. Ini pun sesuatu yang adil. Bagaimana pantas seseorang meminta imbalan kepada Allah di akhirat sementara ia di dunia bekerja untuk selain Allah? Abu Ishaq Al-Fazari rahimahullah berkata, sesungguhnya di antara manusia ada orang yang sangat bangga atas pujian orang ke depannya, padahal di sisi Allah dia tidak lebih berharga daripada sayap seekor nyamuk. Orang yang suka pamer biasanya tampak soleh di hadapan orang, tapi tak takut dosa saat sendirian.
seakan ia bersembunyi dari manusia, tapi tak bersembunyi dari Allah ketika berbuat dosa. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka semua amalan kita yang dilakukan harus berdasarkan karena Allah, karena ikhlas. Keikhlasan dan karena Allah lah yang dapat menyampaikan amal kita, ibadah kita diterima oleh Allah. Tapi ketika kita beramal, berbuat baik, bersedekah dan lain-lain hanya karena mau dipuji, pamer, bukan karena Allah, maka semua itu akan tertolak. Semua amal itu akan sia-sia. Saudara-saudara, mudah-mudahan kita bisa selalu beramal, beribadah kepada Allah hanya karena Allah, bukan karena ria. Kita bisa melaksanakan dengan ikhlas, dan semoga amal kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita semua dimasukkan surganya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wal afu minkum akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.